Saudara dikasih oleh Tuhan, selamat bertemu lagi. Sebagai orang Kristen memang kita harus beriman. Tetapi sayangnya banyak yang terjebak dalam tindakan iman yang salah. Beriman tetapi imannya tidak menghasilkan mujizat. Beriman tetapi hidupnya tidak bisa menjadi berkat. Beriman tetapi tidak bisa menikmati jawaban-jawaban doa yang nyata dalam hidupnya. Apa saja yang kita akan sama-sama lihat hari ini? Kesalahan apa yang justru membuat kita harus mengkoreksi diri kita sehingga iman yang kita miliki adalah iman yang berkualitas, iman yang menghasilkan mujizat, iman yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat yang pertama. Iman tanpa perbuatan. Kita beriman kepada Tuhan, tetapi sikap hidup kita tidak menunjukkan gaya hidup sebagai orang beriman. Kita tahu bahwa Allah adalah juru selamat, tetapi kita tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam menyembah, di dalam memuji Dia, di dalam mengagungkan Dia. Ketika kita beriman bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, maka kita harus juga memiliki perbuatan di mana hidup kita menunjukkan sebagai pribadi-pribadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita akan berusaha memelihara keselamatan itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kita pun juga akan bersaksi. Kita beriman bahwa Allah adalah pribadi yang layak untuk disembah, tetapi kita tidak pernah menyembah Dia. Kita beriman bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetapi kita tidak pernah menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan kita mengasihi sesama kita, dengan kita menunjukkan kasih Kristus yang nyata dalam hidup kita. Jadi ini kesalahan yang seringkali diabaikan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Yang kedua, beriman tetapi mengandalkan kekuatan dan pengertian sendiri. Artinya, mengaku bahwa Tuhan itu sumber segala-galanya. Berdoa ketika menghadapi pergumulan, meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong. Tetapi di sisi lain mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan pengertian diri kita sendiri. Kita lupa bahwa saat kita beriman, maka kita harus bergantung kepada kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Di mana hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan itu didapat dengan kita berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Ketiga, beriman tetapi tanpa pengharapan. Meyakini bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala-galanya. Tetapi ketika melihat situasi yang ada, mulai bimbang. Ibarat seperti satu tanah yang sangat tandus di mana tidak mungkin bagi benih atau bagi tumbuhan untuk dapat tumbuh di sana. Tetapi ketika kita beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, yang sanggup melakukan adalah Tuhan. Mujizat bisa terjadi kapanpun, dimanapun, bahkan di tempat yang mustahil sekalipun. Karena itu, beriman harus disertai dengan pengharapan. Keempat, iman tanpa kesabaran. Beriman, tetapi tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Tidak sabar menanti pertolongan dari Tuhan. Iman harus disertai dengan kesabaran. Karena orang yang beriman, orang itu meyakini bahwa Tuhan pasti tolong. Waktu manusia berbeda dengan waktunya Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tetapi percayalah, ketika kita beriman, maka kesabaran yang kita lakukan dalam menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan, itu pasti akan mendatangkan hasil. Iman harus disertai dengan kesabaran. Yang kelima, iman tanpa usaha. Iman tanpa usaha itu juga akan menjadi sia-sia. Karena iman harus disertai dengan usaha
Artinya, saudara percaya bahwa Allah sanggup memelihara dan menyediakan kebutuhan kita. Tetapi saudara tidak mau bekerja, saudara tidak mau berusaha. Itu iman yang sia-sia. Iman harus disertai dengan usaha. Jika kita yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka kita harus juga melakukan usaha, melakukan tindakan di mana kita bekerja, kita bertindak melakukan sesuatu, dan Tuhan akan memberkati apapun usaha dan tindakan yang kita lakukan. Sementara kita sedang menumbuhkan iman yang kokoh di dalam Tuhan, Tuhan juga akan bekerja di setiap usaha yang kita lakukan. Yang keenam, iman tanpa pendengaran akan firman. Tidak mungkin orang bisa beriman tanpa memelihara pendengarannya akan mendengar firman Tuhan. Artinya, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tanpa mendengar firman Allah, maka tidak mungkin kita memiliki iman. Bahkan iman yang hidup tidak mungkin nyata. Karena iman harus disertai dengan pendengaran akan firman Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Karena iman itu terbentuk dari pendengaran akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari milikilah iman yang kokoh di dalam Tuhan. Tetaplah percaya bahwa iman yang saudara miliki tidak akan pernah sia-sia asal kita sertai dengan tindakan-tindakan, dengan perbuatan, dengan hidup senantiasa bersekutu dengan Tuhan di segala situasi dan keadaan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau bekerja dan sampai dengan hari ini Engkau sedang berkarya untuk membuat kami memiliki iman yang berkualitas, iman yang kokoh di dalam Engkau, iman yang salah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kami mau koreksi. Poin-poin kebenaran yang boleh kami dapatkan hari ini, kami mau Tuhan mengubahnya supaya iman kami, tindakan iman kami, prinsip iman kami, semuanya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan iman itu menghasilkan mujizat, iman itu menghasilkan jawaban doa, iman itu menghasilkan kekuatan secara rohani dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sedang membangunkan hidup kami kekuatan iman yang luar biasa. Bersyukur kepadamu, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.